kicau burung nyanyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Dwi Rohmawati akan menjelaskan teori komunikasi SMCR menurut David Cabirlo. Nah, sebelum mengarah ke pengertian model komunikasi, kita harus mengetahui apa itu model dan komunikasi. Yang pertama, model adalah kerangka yang konseptual yang menggambarkan penerapan teori kasus tertentu. Model ini membantu kita untuk mengorganisasi data-data sehingga dapat tersusun kerangka yang konseptual tentang apa yang akan diucapkan. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi itu suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan pesan terhadap orang lain agar orang tersebut melaksanakan apa yang diperintahkan atau apa yang disampaikan pesannya, seperti itu ya. Nah, dari kedua kata tersebut, model komunikasi itu adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitannya antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Nah, di sini ada tokoh. Saya ambil menurut Sereno dan Mortensen. Di sini model komunikasi itu deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Model komunikasi ini itu mempresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting dan menghilangkan rincian komunikasi yang tidak perlu dalam dunia nyata. Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya itu akan dibahas oleh Mas Haidar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masih bersama saya Haidar Abdurrahman. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi model komunikasi. Menurut Gordon Wiseman and Larry Berger, mengemukakan bahwa ada 3 fungsi model komunikasi. Yang pertama, yakni melukiskan proses komunikasi. Yang kedua, menunjukkan hubungan visual. Dan yang ketiga, membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Deutsch menyebutkan bahwa model mempunyai 4 fungsi. Yang pertama yakni mengorganisasikan. Artinya, model membantu kita mengorganisasikan suatu hal dengan cara mengurut-urutkan serta mengaitkan satu bagian sistem dengan bagian sistem lainnya. Sehingga kita memperoleh gambaran yang menyeluruh, tidak sepotong-potong. Kedua, heuristik. Artinya melalui model kita akan dapat mengetahui sesuatu hal secara keseluruhan. Karena model membantu kita dengan memberikan gambaran tentang komponen-komponen pokok dari sebuah proses atau sistem. Yang ketiga, yakni prediktif, yaitu membantu dalam menjelaskan tentang suatu hal akan tampak rumit atau tidak jelas. Yang keempat atau yang terakhir, yakni pengukuran. Melalui model, kita dapat memperkirakan tentang hasil atau akibat yang akan dapat dicapai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang teori model komunikasi David Cabirlo. Ya. Yang pertama, Cabirlo mengemukakan bahwa sumber adalah pihak yang menciptakan pesan. Pihak yang menciptakan pesan baik seseorang ataupun suatu kelompok. Jadi yang kedua adalah pesan. Pesan yaitu terjemahan gagasan ke dalam suatu kode simbolik seperti bahasa maupun isyarat-isyarat. Jadi pesan adalah gagasan ke dalam satu kode simbolik tersebut. Terus selanjutnya yaitu saluran. Saluran adalah medium yang membawa pesan dari penulis kepada penerima. Selanjutnya adalah penerima adalah orang yang menjadi sasaran komunikasi. Selanjutnya, dalam situasi tatap muka ataupun komunikasi ataupun kelompok kecil, saluran komunikasinya adalah udara yang mengalir membawa gelombang suara tersebut kepada penerima. Selanjutnya, di dalam komunikasi massa banyak saluran-saluran yang ada. Contohnya yaitu televisi, radio, dan lain sebagainya.
Menurut model Berlo, ada beberapa faktor pribadi yang mempengaruhi proses komunikasi. Yang pertama yaitu proses keterampilan berkomunikasi. Yang selanjutnya yang kedua yaitu pengetahuan sistem sosial. Yang ketiga, lingkungan budaya, sumber dan penerima. Dan selanjutnya, menurut Berlo, sumber dan penerima pesan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu keterampilan berkomunikasi juga. Yang kedua yaitu sikap. Yang ketiga yaitu pengetahuan. Yang keempat adalah sistem sosial. Yang kelima yaitu budaya. Selanjutnya, di samping model Berlo ini terdapat kelebihan-kelebihan pada model ini. Bahwa model ini tidak terbatas pada komunikasi publik ataupun komunikasi massa, namun juga komunikasi antar pribadi dan berbagai bentuk komunikasi tertulis. Selanjutnya, model komunikasi SMCR Berlo punya 4 komponen yang menyokong terjadinya proses komunikasi. Yang pertama adalah sender. Apa itu sender? Pengirim pesan atau sumber berasalnya pesan. Yang kedua yaitu M adalah message atau pesan. Maksudnya yaitu substansi yang dikirimkan oleh sender. Selanjutnya C yaitu channel atau saluran komunikasi. Maksudnya yaitu jadi dalam melakukan komunikasi sender harus memilih saluran komunikasi untuk membawa atau mengirimkan pesan yang dimiliki. Selanjutnya adalah yang terakhir R atau receiver atau penerima pesan, yaitu merujuk pada individu yang menerima pesan yang dikirimkan oleh sender. Cukup itu, yang selanjutnya adalah yang D. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana penerapan teori SMCR pada pembelajaran PAI. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwasanya SMCR itu memiliki kepanjangan sendiri-sendiri. S yaitu sebagai search, yaitu pembawa informasi atau sumbernya. Yang kedua ada M yaitu message atau pesan yang disampaikan. Yang ketiga ada channel yaitu saluran komunikasi, dan yang keempat ada receiver yaitu si penerima pesan. Nah, implementasinya teori SMCR ini sangat mengedepankan source atau sumber tadi yang harus sangat dipenuhi, karena source atau si pembawa informasi itu yang menentukan bagaimana informasi bisa disampaikan dengan baik dan akurat. Nah, source itu siapa sih? Source itu yaitu guru. Sehingga dalam teori ini guru menjadi hal yang harus pertama kali dipenuhi untuk pengimplementasian teorinya. Yang kedua ada message, yaitu pesan. Pesan di sini berupa informasi yang diberikan si guru tadi, juga bisa berupa buku paket. Yang ketiga ada channel. Nah, channel itu saluran komunikasi. Saluran komunikasi itu bisa berupa dari media lain seperti video, audio, videografi dan lain sebagainya. Juga bisa dari 5 panca indera, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, dan penyentuhan. Terus yang terakhir ada receiver, yaitu si penerima pesan. Si penerima pesan itu siapa ya? Siswa itu sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan analisis observasi dari kelompok 8. Nah, dari hasil analisis yang kami dapatkan pada observasi kemarin itu guru menggunakan metode ceramah untuk penyampaian materinya. Oke, metode ceramah mungkin sangat efektif karena guru itu menggunakan bahasa yang tegas, lugas, dan juga mudah dipahami para siswa. Namun sangat kurang efektif dirasa karena guru mungkin akan kelelahan jika menggunakan metode ini dalam jangka waktu yang panjang. Lalu kemudian bagi siswa mungkin metode ini mungkin akan terasa sangat monoton karena guru hanya menyampaikan dengan metode itu saja. Nah, jika guru menggunakan metode ceramah dicampur dengan demonstrasi, mungkin akan lebih mengasah keaktifan siswa, karena siswa di usia seperti yang kami amati kemarin, siswa usia seperti itu sangat
mengasah keaktifannya, sehingga guru itu harus pandai-pandai menggunakan metode mana yang bisa mengasah keaktifan para siswa tersebut. Nah, dari kelompok kami menyarankan bahwasanya guru itu menggunakan metode ceramah disampingi dengan metode demonstrasi, karena di samping guru menyampaikan materi dengan ceramah tadi, guru juga mempraktekkan bagaimana caranya sehingga berdampak pada murid. Oh, jadi guru seperti ini pelaksanaannya. Jadi jika guru pengimplementasian materi dengan praktek tadi benar, nah murid juga akan melakukannya dengan benar sesuai dengan apa yang telah disampaikan guru tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka semua 138. Ilham, dibuka buku 128. Sudah semua bersih. 138 yang mana halamannya? Nah, 138. Nah, kita akan belajar ada belajar. Ayo dibuka yuk 138. Belajar tentang ada belajar, bagaimana ada belajar itu dan di mana saja kita belajar. Coba menjawabnya dibaca halaman 138 ada belajar. Semua didengarkan. Belajar hukumnya wajib bagi anak kita. Belajar dapat dilakukan di sekolah, perpustakaan, dan di rumah. Di rumah kalian dapat mengulangi pelajaran dari sekolah. Anak yang rajin dan tata tertib belajar akan menjadi pandai. Sebelum pelajaran dimulai, kalian berdoa seperti berikut. Ya, doanya bagaimana anak? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pahamkanlah ilmu kepadaku. Sekarang guru bertanya, dari yang teman kalian baca tadi, di mana saja kita belajar? Di sekolah. Di sekolah, di perpustakaan, dan di rumah. Kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Ketika belajar juga harus diingat, kita tidak boleh belajar di tempat yang kotor ataupun di tempat yang ramai dan berbahaya. Contohnya tempat berbahaya apa saja? Di jalan raya, di pasar, di dekat tempat-tempat yang berbahaya, contohnya di dekat sungai, di dekat kandang ayam, di dekat kandang sapi itu kan tidak boleh. Itu malah berbahaya dan merusak kesehatan kita. Pejabat itu tapi tambah penyakit kalau kita belajar di kandang. Ya? Sekarang ibu guru menerangkan pelajaran anak-anak, perhatikan dengan tenang dan tidak ada yang ganggu. Anak-anak sangat menghormati ibu guru. Jika diberi tugas, mereka mengerjakan dengan baik. Apakah kalian juga mengerjakan dengan baik ketika diberi tugas oleh guru? Pak Guru? Siapa yang kira-kira nggak pernah mengerjakan PR? Ilham? Tidak? Hal itu tidak boleh kita lakukan. Ingat ya, ketika kita diberi tugas, kita harus mengerjakan. Tugasnya apa? PR, matematika, nomor 1 sampai 10. Juga dikerjakan 1 sampai 10. Kalau yang tidak bisa, kita tanyakan pada teman atau guru Pak Guru. Sekarang selanjutnya ada mengaji. Sekarang gantian Mbak Hani dibaca, ada mengaji Mbak Hani. Dari awal subuh lepas mulai kita dan juga berangkat ke masjid. Mereka hendak mengaji di TPQ bersama Ustazah. Ustazah mengucap salam, para santri menyalami Ustazah. Pengajian segera dimulai. Para santri duduk bersila dan tidak bersandar. Oke, stop. Yang pertama tadi kita belajar tentang ada mengajar, ada belajar. Yang kedua adalah ada mengaji. Ketika mengaji kita juga tidak boleh seenaknya saja berdolan. Awak keringat panas suruh langsung ngaji. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ketika mengaji yang pertama
Hadas itu apa? Hadas itu? Mas Jova, coba. Hadas itu apa? Mas Jafra, hadas itu apa? Otot. Nah, ketika mengaji, badan kita, baju kita harus bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kuman, bersih dari bau, juga bersih dari hadas. Yang kedua, dibaca. Mbak Audi membaca dengan tata Mbak. Ya, bawahnya. Salam, kemudian membaca hamdalah dan sholawat Nabi Muhammad SAW. Ustazah mengatakan bahwa membaca Al-Quran besar pahalanya. Ustazah mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya banyak sekali. Diperhatikan, ketika mengaji kita juga dalam posisi yang bersih dari hadas. Nek pomone adalah ngaji pas dalam keadaan kotor itu kita tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Makanya berhati-hati dalam mengaji. Apakah kalian juga sering mengaji? Ketika dalam mengaji setiap hari TPK? Oke, siapa yang nggak pernah ngaji? Alhamdulillah anak-anak kelas 2 semuanya rajin tertib mengaji ya. Sekarang dibuka halaman 141. Membaca dengan khusyuk. Mas Rafi dibaca. Membaca dengan khusyuk. Rasulullah SAW memberi nasihat, apabila kalian baca Al-Quran yang menunjukkan ancaman dan siksaan, tampaklah kesedihan. Berserilah apabila kalian mendengar cerita gembira. Jadi membaca Al-Quran itu harus dengan khusyuk. Tidak boleh cepet-cepet. Nek pomoni baca Al-Quran cepet-cepet, aku paling bisa juga, aku paling pintar, maksudnya aku terpanjir diri. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Membaca apa itu juga dengan khusyuk, harus dengan hati. Yang keempat, dan kita membaca dengan suara yang enak didengar. Tes suaranya gue, kita suaranya wapi, langsung semua berdiri. Kalau bengok nanti bacaan boleh atau tidak? Tidak boleh. Membaca apa juga sepadan kalau suaranya. Orang cilik itu boleh cilik, orang kecil itu boleh, pokoknya yang sedang saja. Kemudian kami adalah menghayati dan memahami artinya. Kalian pernah mengetahui sama surat pendek, pernah buka toh, pernah ngaji itu kan? Di situ apakah ada terjemahannya? Ada toh? Nek pokoknya ngaji biasanya kalian itu membaca artinya tidak. Baca artinya tidak. Nah, caranya dari guru adalah ketika mengaji itu kalian juga harus mengerti artinya. Seperti contohnya surat Anas itu artinya apa? Manusia. Al-Asr, apa artinya Al-Asr? Masa. Ketika kalian tuh mengaji, lebih baik juga dipahami juga dengan artinya. Sudah? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang dibuka buku tulisnya, sekarang kita berarti soal. Tanggal berapa kira-kira? 7 Jumat.
Ya,